Hai, selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Mita Patmalia. Di sini saya sebagai Head of Magister Manajemen Universitas Ciputra sekaligus jadi dosen di IBM RC khususnya untuk Family Business. S2 kan maksudnya Ibu? Yoi, Pak Teddy. Magister kok nggak tahu. Oke. Kalau nama saya Teddy Saputra. Saya dosen dari IBM RC untuk mata kuliah untuk bidang keahlian Family Business sama kayak Bu Meta. Dan saya juga menjadi direktur dari UC Family Business Center. Setuju? Setuju juga sih, Pak. Setuju, sama. Terutama kalau anak UC ya. Oke. Saya ngomongnya terutama kalau anak UC. Anak UC memang dilatih, digembleng untuk jadi inovatif. Memang jati dirinya dia dibuat kayak gitu. Kuliah di sini 3-4 tahun memang jadi kayak begitu, Bu Meta. Iya, betul. Setuju sih, Pak. Makanya kita kayak langsung sepakat banget ya, setuju Iya. ya. Karena kalau di UC itu memang kita mau anak family business, mau anak yang di non-family business pun juga pasti semuanya digembleng untuk berinovasi. Betul. Jadi generasi penerus, terutama yang dari UC family business itu ya pasti dia sumber inovasi ya, Pak Ted Betul. ya. Tetap direkrut, tapi nggak dikasih posisi yang strategis. Tapi gimana pun juga namanya family business, paling nggak jadi bantu-bantu untuk hal yang nggak seberapa strategik, ya nggak sih, Pak? Kalau Pak Teddy gimana? Saya, gimana ya, itu jawaban susah sih. Saya dalam hati, kalau kita lihat dari pengalaman perusahaan keluarga yang lain sih, setujunya direkrut. Gitu. Tapi dari hati paling dalam sih nggak direkrut. Iya juga. Karena sih. akan mengganggu performa. Mengganggu performa bisnis perusahaan tersebut. Jadi nggak setuju saya. Nggak setuju karena pasar di Indonesia itu sangat-sangat luas. Tergantung bisnisnya juga ya. Tapi kalau begitu bikin bisnis dalam kurun waktu tertentu harus ayo ekspor gitu ya. Kecuali pikiran global ya boleh ya, bener, Bu Meta ya. Cuman untuk bisnis di Indonesia tuh market yang sangat-sangat seksi sih menurut saya. Ini juga saya nggak setuju. Kita kok kompak sih? Satu produk, Bu. Satu produk family Satu business produk center. loh, belajarnya sama. Nggak setuju sih, karena memang kalau family business itu kan fokusnya bukan utamanya ke ekspansi global juga ya Pak Ted ya, tapi gimana dia tetap bisa memaksimalkan pasar di lokal, tetap bisa bertahan di pasar lokal, buka pasar baru tapi juga tetap di lokal. Timbang nanti kalau dia malah mau expand ke global, internalnya dia gimana nanti kan pasti ada Betul. konflik apa segala macam, itu kan juga PR lain lagi ya Pak ya. Betul. Konflik Cuman di kalau internal. pemikiran global ya harus ya, Bu Meta. Karena kita Pemikiran juga global, ngelatih mahasiswa. think global. Think global, oke. Oke. Nggak setuju. Merger itu belum tentu jadi semua keputusan solusi ya. Jadi bahkan nanti kalau misalnya dia merger, kehilangan jati dirinya sebagai perusahaan keluarga bisa jadi. Itu sih. Saya sama kayak Bu Meta, berantem. Singkat dah, berantem. Iya. Kalau merger eksternal itu biasanya banyak berantemnya ya Pak Berantem. ya. Jangan. Survei membuktikan. Pengalaman kita udah Pengalaman ngeliat. soalnya, Udah iya. ngeliat kok. Jadi mending jangan deh. Jangan. Singkat kata, jelas. Shit. Lebih efektif ya? Lebih efektif sih. Dari performa bisnis, saya setuju. Ya, setuju. Kalau kalau kita lihat dari performa bisnis ya. Tapi kalau kita ngomong tentang nanti ada family value-nya apa enggak, kebanyakan tergantung ya. Kalau misalkan si CEO-nya ini, pimpinan profesionalnya ini bisa memahami nilai-nilai keluarga pemilik, itu akan sangat baik. Kayak di Ciputra gini kan Bu Meta ya. Ya juga sih, profesional ya. Profesional semua kita tahu kan. Tapi mereka memahami betul nilai-nilainya Paci. Iya. Nah kalau yang enggak ini yang repot. Gitu kalau saya. Iya, kalau lihat dari kondisi banyak perusahaan keluarga di Indonesia sih saya lebih ke nggak setuju. Nggak setuju? Karena kan maksudnya perusahaan keluarga di Indonesia itu kan Betul. bukan yang selalu yang gede terus dikembangkan secara profesional banget gitu kan ya. Jadi mungkin kalau kita case by case di Indonesia, kalau mau kita general nggak setuju deh saya. Karena ya itu tadi value-value-nya akan hilang. Hilang.
internal dulu sih. Maksudnya kalau itu kan apalagi masalah di bisnis keluarga itu kan kadang juga nggak cuma masalah bisnisnya ya, tapi juga masalah internal, masalah like dislike di antara anggota keluarganya juga. Itu kan lebih baik kalau kita selesaiin secara internal dulu ya, ketimbang kalau kita langsung ke eksternal. Kecuali yang sudah semakin meruncing, ya kita tetap butuh eksternal. Tapi pertama internal. Betul. Saya setuju sama Bu Meta. Kalau konflik itu kan kita lihat ada beberapa level ya. Ada level yang paling rendah, level 2, level 3, level 4. Nah kalau misalkan level yang rendah-rendah sebaiknya diselesaikan di internal keluarga aja. Tapi kalau sampai level 3, udah keluarga saling nggak percaya satu sama lain, memang membutuhkan konsultan khusus ya. Iya. Konsultan family business UC. Yes. Saya nggak setuju sih. Setuju. Saya nggak setuju karena begitu pewarisnya atau generasi berikutnya dikeluarkan dan tidak ada penggantinya, maka otomatis dia kehilangan kekuatan sebagai keunikan sebagai perusahaan keluarga. Nggak ada penerusnya. Iya benar. Saya juga nggak setuju. Jadi yang namanya anggota keluarga ya gimana pun tetap anggota keluarga pewaris ya kinerjanya buruk tapi paling nggak dikasih itu tadi posisi yang mungkin nggak yang strategis banget tapi tetap ada bagian. Namanya kan juga family business. Iya, Ya sistem family jadi satu nih hilang. Pak, nggak cuma bisnis doang nih yang diomongin. Betul. Nggak juga sih. Dia bisa tetap apa ya family business itu sekarang, tapi kalau kita juga lihat tren sekarang family business kalau dulu kan dipikirnya kan nggak mau berubah, nggak mau ikut perkembangan zaman, tapi kalau sekarang kita lihat juga nggak juga ya Pak ya. Betul. Orang Betul. tua kan juga sekarang, bukan orang tua ya, lebih ke generasi senior. Itu kan juga lebih mau dengerin generasi yang junior sekarang yang sekarang ini ya Pak ya. Lebih mau punya growth mindset, dia mau berkembang, mau berinovasi sih. Saya setuju sama Bu Meta. Jadi dari angkatan kita di family business yang 2-3 angkatan sekarang ini, mereka lebih terbuka kok sama Benar, perubahan. setuju. Saya yakin mereka akan menerima lah kalau misalkan tentang digitalisasi ini, model bisnis yang berubah, mereka akan berubah. Mereka lebih cepat berubah bahkan ya. Iya, keren kok. Lebih lincah. Itu sebenarnya jawabannya relatif banget sih ya. Kesiapan dari generasi penerusnya seperti apa gitu loh. Tapi kalau karena jawabannya setuju apa tidak setuju, saya sih tidak setuju sih, lebih pilih tidak setuju. Maksud saya adalah lebih baik dialihkan ke generasi penerus dibandingkan dengan dijual. Dalam konteks family business. Iya. Lebih mending diwariskan daripada dijual. Tapi ya back again, every family business has their own stories ya Pak. Semua family pasti punya makanya. ceritanya sendiri-sendiri. Jadi pasti ada konteksnya, ada karakternya gimana, value-value-nya. Tapi kalau secara overall mending diwariskan. Namanya juga family business. Kesuksesan suatu family business kan kelihatan kalau lintas generasinya semakin banyak ya Pak ya. Betul. Ya itu kan intinya. Ya, Iya. family business itu. Setuju. Penting. Karena apa ya? Pengalaman pribadi sih sebenarnya. Saya juga sih. Iya kan Pak. Karena ketika kita misalnya nggak langsung yang terjun di family business ini, kalau based on pengalaman dan juga lihat dari teman-teman yang di family business yang kemudian dia kerja dulu, baru kemudian dia dipercaya jabatan di perusahaan keluarganya, itu dia lebih menghargai jabatan yang akan dia dapetin ya kan Pak. Karena Betul. udah ngerasain di luar dulu, ngerasain duka-dukanya yang di luar, masuk family business, konflik dikit, yang lalu udah bisa lebih tak selesaiin kok, apalagi ini maksudnya dia nggak akan memperbesar masalah gitu di family bisnisnya karena dia sudah pernah punya point of view yang berbeda dari luar perusahaan keluarganya. Ya, saya setuju Pak, setuju. Kalau memang ada juga generasi penerus yang punya komitmen yang cukup tinggi sehingga mereka bisa langsung melanjutkan. Tapi mayoritas sekarang sih saya setuju kalau punya pengalaman kerja di tempat lain dulu karena mereka akan belajar tentang resiko. Kalau di perusahaan keluarga kan nggak mungkin dipecat, Bu. Iya juga sih. Tadi kan kita sepakat nggak mungkin ada pemecatan. Nggak mungkin ada pemecatan. Kalau itu udah mikirnya gitu udah repot. Tapi kalau di luar mereka akan berhadapan dengan orang-orang, bagaimana cara deal sama orang yang tidak mereka kenal, bukan saudara, itu mereka harus pelajari dulu. Terima kasih sudah menyaksikan kami berdua di sini berbicara tentang family business di UC. Yes. Memang
susah lah kalau dijelasin tentang apa yang kita lakukan di UC ini karena banyak sekali yang kita lakukan. Banyak aktivitasnya, interaksinya sama orang tua juga ya Pak, Wah, kita iya, libatkan ada orang tua juga. Orang tua juga terlibat di sini. Jadi saya harap diskusi kita ini singkat tapi bisa bikin menarik buat generasi-generasi penerus dimanapun Anda berada. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Famous Together we grow. Thank you Pak. Yeay.